Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Filsafat Dakwah, kelas 3C Manajemen Dakwah, yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Zelda Virgana Nuraini dengan NIM akhir 086, dan dua rekan saya, Nur Aisyah Firmata Dewi dengan NIM akhir 081, dan yang terakhir yaitu Hamam Muhammad Nawaf dengan NIM akhir 091. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai etika dan moralitas. Baik, di sini materi pertama saya sendiri yang menyampaikan. Sebelum itu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari etika dan pengertian dari moral. Nah, menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum oleh masyarakat mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Nah, etika dakwah dalam konteks keilmuan ini berhubungan dengan baik atau buruk, benar atau salah gitu. Jadi etika ini kan merupakan jiwa atau semangat yang menyertai suatu tindakan. Nah, dengan demikian etika dilakukan oleh seorang untuk perlakuan yang baik agar tidak menimbulkan keresahan dan orang lain menganggap bahwa tindakan tersebut memang memenuhi landasan etika gitu. Nah, etika ini sering dikaitkan dengan ilmu dan filsafat. Nah, sebagai ilmu, etika mencari kebenaran, sedangkan dari sisi filsafat, etika mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Gitu. Jadi, dalam sisi ilmu, etika ini mencari kebenaran. Namun dalam sisi filsafat, dia juga mencari kebenaran, dia mencari keterangan, namun yang sedalam-dalamnya gitu. Nah, benar yang dimaksud oleh etika ini berkaitan dengan hal-hal yang cocok dengan peraturan-peraturan. Dilihat dari segi subjeknya, benar di dunia ini ada bermacam-macam. Jadi belum tentu benar menurut ilmu politik, belum tentu itu sama dengan benarnya menurut ilmu hitung gitu. Jadi berbeda-beda sesuai atau berdasarkan pada kepentingan dan menurut peraturan yang berlaku. Oke, implikasi etis dalam teori dakwah dan juga praktik dakwah. Nah, implikasi etis dalam teori dan juga praktik dakwah ini tentunya sangat penting sekali untuk menjaga integritas dakwah dan juga mencegah penyalahgunaan ajaran Islam. Nah, seorang pendakwah ini harus menyadari bahwa dakwah itu tidak hanya berurusan dengan menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga melibatkan tanggung jawab etis terhadap masyarakat, umat, dan juga Tuhan. Nah, bayangin aja dakwah itu kayak kita ngajak main teman kita gitu. Agar teman kita mau ikut, berarti kita yang mengajak itu harus dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang terbuka, positif gitu. Jangan bukan dengan memaksa, apalagi menghina ataupun menjelek-jelekan gitu. Begitupun dengan dakwah, teman-teman. Jadi kita perlu ada hal yang diperhatikan gitu supaya dakwah ini bisa diterima dengan baik oleh yang lainnya. Nah, yang perlu diperhatikan bagi seorang pendakwah itu, yang pertama, jujur dan tulus. Nah, kita itu harus yakin dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kita harus menyampaikan dengan fakta, tidak boleh berbohong, apalagi asal bicara aja gitu. Dan kita harus menyampaikannya dengan tulus supaya dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, itu sopan dan santun. Tentu ini sangat penting bagi seorang pendakwah gitu ya, dimana kita menyampaikan kebenaran, kebaikan gitu ya kepada mereka, harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan juga tidak kasar, apalagi menghina gitu. Ingat ya teman-teman, kita itu mengajak orang untuk berbuat baik, bukan membuatnya marah dengan cara menjelekkan atau menghina gitu. Nah, yang ketiga, itu terbuka untuk dialog. Maksudnya apa? Jadi kita ini sebagai seorang pendakwah atau yang menyampaikan dakwah, kita kan bukan hanya menyampaikan pesannya aja, tetapi kita harus mendengarkan keluh kesah, pendapat, pandangan
mereka gitu ya. Jadi kita harus siap untuk berdiskusi dan juga mencari solusinya. Oke, untuk implikasi etis dalam praktik dakwah, bagaimana caranya? Oke, sebelumnya kita kan bisa menyampaikan dakwah ini di mana aja gitu ya. Bisa melakukan praktik dakwah ini di mana aja gitu. Mau di lingkungan sekitar, di keluarga, ataupun di media sosial gitu ya. Di sini aku mau ngasih sedikit beberapa poin gitu ya. Bagaimana cara implikasi etis dalam dakwah di media sosial. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa saat berdakwah di media sosial ini kita harus menjaga dan juga berhati-hati dalam memilih kata-kata gitu, agar tidak menimbulkan perpecahan. Jadi tugas kita kalau kita menyampaikan dakwah di media sosial itu kita harus mencari kata-kata yang pas, yang cocok, yang positif, yang tidak menyinggung, dan juga yang intinya tidak menimbulkan perpecahan gitu ya teman-teman. Dan kita juga harus menyesuaikan bahasa kita itu dengan zaman ini gitu ya. Jadi kita tidak disarankan untuk menggunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu ya, apalagi yang menggunakan bahasa yang sensitif gitu ya teman-teman, yang dapat menyinggung orang lain gitu ya. Dimana mengingat media sosial ini sangat cepat sekali perluasannya, dan kita nggak tahu bagaimana pikiran-pikiran orang lain yang menggunakan media sosial ini. Tentu akan ada banyak pendapat-pendapat orang lain di luar sana yang menggunakan media sosial gitu ya. Jadi kita juga sebagai pendakwah harus siap gitu ya untuk menanggapi komentar dengan bijak, bahkan jika komentar itu negatif gitu. Jadi kita harus bisa menguasai hal itu. Oke, kita juga bisa melakukan praktik dakwah ini di lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan misal teman-teman di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah gitu ya, pendidikan, atau teman-temannya sebagai seorang mahasiswi ya, itu bisa banget melakukan dakwah di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, perlu diperhatikan jika kita berdakwah di lingkungan sekitar kita ini, kita itu harus menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan di sekitar kita gitu. Jangan sampai dakwah kita ini malah mengganggu pekerjaan, kegiatan, ataupun susunan rekan-rekan kita itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan praktik dakwah di lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Nah, saat berdakwah kepada keluarga itu kita harus sabar dan juga penuh kasih sayang. Jadi jangan memaksakan pandangan kita, tapi ajaklah mereka untuk berdiskusi dengan cara yang baik. Tentu etis atau etika ini sangat penting dalam teori maupun praktik dakwah. Kenapa? Karena dengan etika ini bisa membuat dakwah ini lebih efektif gitu. Jadi dengan kita bersikap etis, dakwah yang kita sampaikan ini akan lebih mudah diterima dan juga dipahami oleh orang lain gitu. Terus juga menjaga nama baik agama tentu ya. Kita juga dakwah yang tidak etis itu bisa merusak citra agama dan juga membangun kerukunan. Jadi dengan kita saling menghormati, saling menghargai gitu ya, dan juga kita memiliki sikap etis yang baik, kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, jadi intinya adalah dakwah yang baik itu adalah dakwah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan juga cara yang baik. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai etika ini, diharapkan kita bisa menyampaikan pesan agama dengan lebih efektif dan juga membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Kasih dakwah. Nah, adapun poin-poin penting dalam etika dakwah yang berbasis keilmuan itu ada 5 atau 6. Nah, yang pertama itu keilmuan yang mendalam. Jadi seseorang pendakwah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, ilmu pengetahuan, dan isu-isu kontemporer. Pengetahuan yang mendalam akan membekali pendakwah dalam menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan yang muncul. Nah, itu harus penting itu penting itu. Dan yang kedua itu menghindari fanatisme. Pendakwah harus menghindari sikap fanatik yang berlebihan. Sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat sangat penting dalam dakwah. Adapun yang ketiga, poin penting yang ketiga adalah sikap ilmiah. Jadi pendakwah harus memiliki sikap ilmiah, yaitu sikap kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi berbagai masalah. Sikap ilmiah ini
nanti akan membantu pendakwa dalam menyampaikan pesan agama secara lebih efektif dan meyakinkan. Adapun yang keempat, poin yang keempat itu kontekstualisasi dakwah. Nah, ini sangat penting. Dakwah harus disesuaikan dengan konteks zaman dan budaya. Pendakwa perlu memahami kondisi masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Adapun yang kelima, itu menjaga akhlak dan etika. Pendakwa itu harus menjadi teladan dalam perilaku. Nah, di sini maksudnya gimana? Jadi mempunyai sikap terbuka. Jadi akhlak yang baik dan etika yang luhur akan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain untuk tertarik pada agama. Adapun yang keenam, ini poin terakhir, yaitu kritis dan terbuka. Nah, ini sangat penting. Jadi pendakwa itu harus siap menerima kritik dan masukan dari orang lain. Jadi ketika si pendakwa tadi dikritis, dia harus menerima kritikannya orang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dalam materi ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama yaitu apakah etika dan moral di setiap tempat itu sama, dan apabila tidak, bagaimana seorang dai bisa menyesuaikan moral dan etika di tempat tersebut. Nah, jawabannya etika dan moral ini tidak selalu sama di setiap tempat, karena kan setiap tempat itu pasti punya adat, punya nilai, punya budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi pasti memiliki etika dan moral juga yang bervariasi, tidak selalu sama. Dan bagaimana cara dai ini menyesuaikan etika dan moral di tempat tersebut gitu. Nah, penyesuaian seorang dai ini pertama itu harus memahami budaya setempat terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika seorang dai ini tidak memahami lebih dahulu gitu, jika dia ingin berdakwah di suatu tempat, maka dia akan kesulitan gitu dalam berdakwah. Nah, jadi seorang dai ini harus memahami terlebih dahulu gitu tempat-tempat yang akan ia dakwahi ini adatnya apa, bahasanya apa yang biasa digunakan agar si mad'u atau jamaahnya ini jadi mudah mengerti gitu. Oke teman-teman, kesimpulan materi ini dalam praktik dakwah, etika dan juga moralitas terlihat dari cara dakwah disampaikan gitu. Jadi dakwah yang baik itu dilakukan dengan hikmah, kesantunan dan juga tidak memaksa. Nah, pendakwah itu harus konsisten antara ucapan dan juga tindakannya, menghindari politisasi agama serta menghindari diskriminasi terhadap golongan ataupun individu tertentu. Nah, hal ini itu penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan juga mencegah konflik dalam masyarakat. Perlu diingat teman-teman bahwa dakwah itu adalah berbagi kebaikan, kebenaran, dan juga kebahagiaan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Dan yang dapat kami sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.